Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Vidianti dengan NIM 2018-53121 akan mempresentasikan tugas akhir proyek pengembangan sistem informasi. Untuk yang pertama adalah analisa sistem, yang kedua perancangan sistem, yang ketiga implementasi sistem. Untuk yang pertama yaitu analisa sistem. Kasus di Balai Desa Janggalan dengan judul Sistem Informasi Kelola Data Aset di Kelurahan Janggalan atau SIAKAT. Masalah yang terjadi antara lain yang pertama, pembukuan yang masih manual. Yang kedua, belum ada sistem pengelolaan data secara terkomputerisasi. Yang ketiga, kesulitan mencari data karena data bersifat tertulis dalam buku. Untuk mengidentifikasi kemungkinan penyebab terjadinya masalah tersebut, maka yang pertama adalah masalah yang terjadi adalah pembukuan yang masih manual. Dapat diidentifikasikan yang menyebabkan masalah ini adalah karena belum efektivitas pembukuan yang masih manual, yaitu ditulis dengan cara menulisnya di dalam buku. Yang kedua adalah masalah yang terjadi adalah belum adanya sistem pengelolaan data secara terkomputerisasi. Masalah ini dapat diidentifikasikan karena disebabkan belum adanya sistem informasi untuk membantu proses pengelolaan data. Yang ketiga adalah masalah yang terjadi adalah sulitnya mencari data yang sudah diarsip. Masalah ini dapat diidentifikasikan karena disebabkan tidak adanya catatan mengenai di mana data itu disimpan dan diarsipkan. Selanjutnya adalah identifikasi penyebab masalah. Masalah yang dihadapi adalah pertama, pembukuan yang masih manual. Pengidentifikasiannya adalah belum efektifnya pembukuan yang masih manual, yaitu dengan cara ditulis dalam buku yang sudah disediakan. Yang kedua, belum adanya sistem pengelolaan data. Mengidentifikasinya adalah sistem informasi pengelolaan data secara terkomputerisasi untuk membantu proses pengelolaan data. Yang ketiga adalah sulitnya mencari kembali data yang sudah diarsip. Pengidentifikasiannya adalah tidak adanya catatan mengenai di mana data itu disimpan dan diarsipkan. Selanjutnya adalah identifikasi titik keputusan penyebab masalah, yaitu seperti yang sudah tertera. Selanjutnya adalah identifikasi personil kunci. Seperti yang sudah tertera, terdapat nama yang bertugas pada Balai Desa Janggalan. Antara lain ada Bu Naziroh sebagai staf KAUR umum dan Bapak Imam Muzaka sebagai kasih kesejahteraan. Dengan bagian dan tugasnya sudah tertera di dalam PPT. Untuk lanjutannya, selanjutnya adalah perancangan sistem. Perancangan sistem yang pertama adalah perancangan berorientasi proses atau DFD. Narasi DFD-nya yang pertama adalah admin menginput username dan password untuk mengakses sistem. Yang kedua, sistem menampilkan halaman utama yang terdapat form aset. Ketiga, admin memasukkan data ke dalam form yang sudah ada pada sistem. Yang keempat, admin melakukan update data pada data yang diinputkan ke sistem sebelumnya. Yang kelima, sistem memberikan laporan data aset kepada lurah untuk dilakukan laporan atau pengecekan. Berikut adalah gambar untuk DFD-nya. Selanjutnya adalah perancangan berorientasi objek. Yang pertama adalah use case diagram. Sebelum membuat use case diagram, kita perlu menganalisa aktor dalam sistem informasi manajemen aset, yaitu ada admin, sekretaris lurah, dan lurah. Selanjutnya adalah use case system. Use case system menjelaskan mengenai kegiatan yang dilakukan aktor dan sistem untuk mencapai tujuan organisasi. Berikut adalah gambar untuk use case systemnya. Selanjutnya adalah kelas diagram. Kelas diagram merupakan diagram yang digunakan untuk menampilkan beberapa kelas yang ada pada sistem yang sedang dikembangkan.
Berikut adalah kelas diagramnya. Pertama adalah kelas user, yang kedua kelas penyewaan, yang ketiga kelas aset, keempat kelas laporan, yang kelima kelas mitra. Selanjutnya adalah relasi kelas diagramnya. Untuk selanjutnya adalah sequence diagram. Sequence diagram ini adalah salah satu diagram yang menjelaskan mengenai interaksi objek dan menunjukkan komunikasi di antara objek-objek tersebut. Berikut adalah gambar sequence diagram untuk admin. Selanjutnya adalah sequence diagram yang diusulkan untuk sekretaris lurah. Selanjutnya adalah state chart. State chart ini menggambarkan seluruh status yang memungkinkan objek-objek dalam kelas mengalami kejadian-kejadian yang menyebabkan status berubah. Berikut adalah gambar untuk state chart diagram. Selanjutnya adalah implementasi sistem. Implementasi sistem ini adalah pembuatan aplikasi sesuai dengan perancangan yang sudah dibuat. Baik, saya akan masuk dengan username Naila dan akan masuk sebagai admin. Kita login. Nah, ini adalah tampilan utama dari dashboard si akad. Kita mau menginputkan data barang, kita ke master data barang. Nah, ini ada beberapa inputan dari barang-barang yang ada di Balai Desa Janggalan. Nah, di sini ada data peminjaman masuk dan data peminjaman kembali. Data peminjaman masuk adalah bila mana nanti ada beberapa barang-barang yang ada di Balai Desa Janggalan akan dipinjam oleh warganya, maka nanti admin akan menginputkan data pinjaman masuk untuk laporan setiap bulannya kepada lurah. Ini adalah data peminjaman masuk. Kita masukkan, ada kategori NIK, nama peminjam, nomor telepon, email, dan alamat. Ketika peminjam akan mengembalikan barang yang sudah dipinjam, maka admin akan menginputkan data peminjaman untuk kembali sama. Terus ada option data petugas. Ini adalah petugas. Saya baru mengisikan petugas dengan nama Fanani dan Naila. Lalu untuk laporan data pinjam, tampilannya seperti berikut. Bisa diekspor ke PDF. Laporan data pengembalian juga sama, bisa diekspor juga. Kita coba meminjam. Tambah. Iya, tambah. Kita masukkan NIK 3318900. Masukkan nama Siti Mai. Kosong 85 641 325. Masukkan alamat Janggalan Molo RT. Simpan. Nah, maka Siti Maimunah sudah berhasil ditambahkan ke peminjaman.
kita mau menambahkan karena Siti Maimunah akan meminjam barang, maka kita klik opsi tambah untuk meminjam barang. Kita masukkan nomor peminjaman. Kita memilih barang apa yang akan dipinjam. Misal mau meminjam salon aktif, kode barang. Kita masukkan jumlahnya 1 saja. Kita tambah. Sudah. Ahmad Khairuddin meminjam. Tanggal meminjamnya adalah sekian. Lalu untuk laporannya, kita langsung bisa ekspor. Nah, berikut adalah tampilan laporan untuk data peminjaman. Untuk laporan data pengembalian juga sama. Seperti ini tampilannya. Nah, sekian dari presentasi dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.